Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian Nahwu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mansubatul asma yang nomor 4, yaitu adalah al-maf'ulul mutlaqu. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Al-maf'ulul mutlaqu ismun yuzkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li naw'ihi. Jadi yang namanya maf'ul mutlak itu adalah ismun, isim, yuzkaru, yang disebutkan ta'kidan lil fi'li, sebagai penguat daripada fi'il atau pekerjaan yang dilakukan, au bayanan li adadihi, atau sebagai penjelas dari jumlahnya, maksudnya jumlah dari pekerjaan yang dilakukan itu berapa kali, au bayanan li nau'ihi, atau untuk menjelaskan macam dari pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi maf'ul mutlak itu adalah isim yang tentunya dia itu mansub atau nasab, yang fungsinya itu ada 3. Yang pertama, kadang-kadang dia itu adalah ta'kidan lil fi'li, berfungsi untuk menguatkan pekerjaan. Atau kadang-kadang fungsinya itu bayanan li adadihi, yaitu untuk menjelaskan jumlah atau berapa banyak dilakukan pekerjaan itu. Atau untuk menjelaskan bayanan li nau'ihi, macam apa dari pekerjaan itu. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Mislu, contoh, litakidil fi'li. Nah, ini untuk menguatkan fi'il. Contohnya, darabtu dorban. Saya benar-benar memukul. Nah, kata dorban di sini namanya adalah maf'ul mutlak. Ya, namanya adalah maf'ul mutlak yang fungsinya untuk mentaukidkan kata darabtu ini. Jadi kalau kita hanya mengatakan darabtu, itu artinya saya memukul. Tetapi kalau kita mengatakan darabtu dorban, itu berarti saya benar-benar memukulnya, secara meyakinkan sayalah yang memukulnya. Seperti itu ya, untuk meyakinkan atau menguatkan informasi tentang pekerjaan itu sendiri. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang kedua dari yang litakidil fi'li, nazartu nazron. Nazartu nazron artinya saya benar-benar melihatnya. Jadi berarti ini sudah jelas bahwa dia telah melihatnya. Itu nazartu nazron. Nah, kata nazron ini namanya adalah maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Contoh berikutnya, akaltu aklan. Nah, akaltu aklan. Kata aklan ini namanya maf'ul mutlak yang fungsinya untuk menguatkan pekerjaan. Akaltu aklan, saya benar-benar telah makan, artinya. Kalau kita mengatakan akaltu, saya sudah makan, gitu. Tapi bisa jadi hanya basa-basi ya. Saya udah makan, kita bilang akal tuh, saya sudah makan, padahal belum. Tetapi kalau kita mengatakan akal tuh aklan, saya benar-benar sudah makan, itu berarti sudah dipastikan atau dikuatkan bahwa memang dia sudah makan. Seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua dari maf'ul mutlak itu adalah bayanan li adadihi, untuk menjelaskan jumlahnya. Nah, kalau yang fungsinya li adadihi ini biasanya itu timbangannya adalah fa'latan. Ya, ada seperti ini ya, fa'latan. Nah, contohnya di sini adalah darabtu dorbatan. Artinya saya memukulnya sekali pukul, dengan satu kali pukul gitu. Nazartu nazrotan. Saya melihatnya sekali gitu. Jadi jumlah melihatnya itu hanya sekali, tidak berulang kali. Misalnya kalau kita mau mengatakan saya memukulnya 2 kali, maka di sini tinggal kita rubah dorbatan ini menjadi dorbataini. Saya memukulnya 2 kali. Misalnya kita melihatnya di sini 2 kali, tinggal kita rubah nazrotan ini menjadi nazrotaini. Saya melihatnya 2 kali dan seterusnya. Kemudian akal tu aklatan. Saya makan sekali gitu. Saya makan hanya sekali. Nah, seperti itu. Ini untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya. Nah, itu libayani adadihi. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya libayani nau'ihi, yaitu untuk menjelaskan macamnya. Nah, kalau untuk menjelaskan macamnya ini biasanya maf'ul mutlak ini
dia ditambahkan sifat na'at atau ditambahkan juga kadang-kadang mudhof ya, mudhofun ilaih. Nah, di sini contohnya yang ditambahkan sifat darabtu darban syadida. Saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Nah, kata syadidan ini kan sifat ya, sifat dari dorban. Jadi sifat pukulan ini adalah sangat keras. Darabtu darban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Nah, itu berarti macam pukulannya atau jenis pukulannya itu adalah jenis pukulan yang keras. Berarti di sini ada jenis pukulan yang lemah, ada jenis pukulan yang hampir tidak terasa, ada jenis pukulan yang ringan, dan ada jenis pukulan yang keras. Dan di sini dari sekian jenis pukulan berarti kalau kita baca ini darabtu darban syadidan, saya memukulnya dengan pukulan yang keras. Begitu berarti menjelaskan jenis atau macam dari bentuk pukulan itu sendiri. Kemudian nazartu nazran tawilan. Nah, saya melihatnya dengan pandangan yang lama. Nah, tawilan itu artinya panjang atau lama ya. Saya lama sekali memandangnya. Nah, berarti di sini pandangan itu memiliki sifat yaitu lama. Ya, berarti menjelaskan nau daripada bentuk pandangan itu. Kemudian akal tu aklan kathiron. Saya makan dengan jumlah makanan yang banyak. Nah, berarti di sini menjelaskan bahwa makanan itu banyak. Kata kathiron di sini sebagai pelengkap daripada kata aklan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul mutlak tentu adalah dorban, nazran, dan aklan. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya semua maf'ul mutlak itu adalah dia itu berasal dari masdar. Sehingga maf'ul mutlak ini wajib mansub dan itu dibuat dari masdar. Masdar itu adalah alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yang biasanya datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Misalnya doroba yadribu dorban gitu ya. Nazoro yanzuru nazron. Nah, itu namanya masdar. Jadi semua maf'ul mutlak itu diambil dari masdar. Kalau yang ta'kidil fi'li tinggal seperti ini aja, darabtu dorban. Sedangkan kalau li adadihi tinggal tambahkan ta ini ya. Jadi timbangannya itu atau wazannya itu adalah fa'latan. Kemudian kalau yang li nau'ihi biasanya diikuti oleh sifat atau mudhofun ilaih. Nah, seperti contoh yang ini. Jadi ada diikutkan dengan sifatnya. Contohnya darabtu darban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Seperti itu ya. Demikian pembahasan tentang maf'ul mutlak, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.